Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semuanya di channel Jia Profesor. Ya, kabar sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya dan dimudahkan semua urusannya. Karena ini dalam proses untuk pengajuan ya, baik itu gelombang 2, pengajuan jabatan rektor kepala dan juga guru besar dan juga rekan-rekan semuanya yang akan mengajukan usulan untuk ke lektor ya, yang mungkin masih menunggu informasi ya dari lembaga layanan bagi yang dosen non ASN, tapi setidaknya kita perlu paham ya apa itu syarat khusus ya, dan rekan-rekan semuanya jangan pilih artikel syarat khusus sebelum menonton video ini sampai tuntas, karena ada sesuatu yang baru ya, yang itu merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati ya dalam surat pernyataan fakta integritas keabsahan karya ilmiah, maka di situ ya ada yang berkaitan dengan syarat khusus ya. Selain dari artikel-artikel lain ya, maka juga yang perlu dimasukkan dalam surat pernyataan itu adalah syarat khusus. Atau intinya satu di antara semua yang ditulis ya di dalam surat pernyataan fakta integritas itu, keabsahan karya ilmiah itu adalah salah satunya karya ilmiah yang menjadi syarat khusus. Nah, bagaimana kita memilih salah satu publikasi kita menjadi syarat khusus. Nah, itu harus kita perhatikan beberapa hal yang kita akan sampaikan hari ini. Nah, Karil untuk pemenuhan syarat khusus, maka tidak boleh karil tersebut ya di mana pengusul itu sebagai penulis tunggal. Nah, ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian memiliki beberapa artikel ya, dan ada artikel meskipun mungkin secara kuartil ya lebih kuat ya dibandingkan dengan yang lain, tapi di situ penulis tunggal ya, sedangkan karil yang lain yang mungkin secara kuartil lebih rendah tetapi masih memenuhi ambang batas syarat khusus, tapi bukan sebagai penulis tunggal ya, sebagai penulis pertama dan juga korespondensi. Nah, saya rasa ini yang harus dipilih. Misalnya juga untuk pengajuan ke lektor ya, di mana disyaratkan karyanya sebagai jurnal nasional akreditasi Sinta 4 ya. Di situ misalnya ada syarat khusus harus minimal Sinta 4, kemudian ada beberapa pilihan. Ya, ada karil yang Sinta 3 yang lebih tinggi atau Sinta 2 tetapi sebagai penulis tunggal ya, sedangkan ya ada artikel yang cukup di Sinta 4 tapi sebagai penulis pertama dan juga korespondensi. Nah, itu yang harus kita pilih saja ya, penulis kolaborasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk regulasi yang di Kepmen 39 itu juga mensyaratkan bahwa syarat khusus itu ya, publikasi jurnalnya ya, penerbit jurnal tidak boleh afiliasi PT dari dosen pengusul. Nah, ini kalau untuk di luar syarat khusus silahkan ya. Di luar syarat khusus kalau misalnya untuk ya menambah angka kredit prestasi ya bisa, tapi kalau sebagai syarat khusus ya maka dipilihlah, kita harus memilih ya publikasi jurnal di luar kampus kita sendiri. Nah, yang syarat yang ketiga, karya ilmiah yang dipublikasikan 6 bulan sebelum TMT jabatan terakhir dapat diakui angka kreditnya, namun tidak bisa digunakan untuk pemenuhan syarat khusus. Jadi misalnya kalau SK ya, SK jabatan akademiknya misalnya katakan di bulan April misalnya ya, di bulan April 2026 ya, April 2026. Maka kalau ditarik mundur ke belakang ya, jadi kalau April 2026, jadi misalnya sampai Oktober ya, sampai Oktober 2025, maka kalau sistem itu nanti secara otomatis
akan bisa menarik data ya. Jadi proporsi penelitian nanti akan bisa menarik data sampai 6 bulan sebelum SK jabatan terakhir kita ya. Jadi bisa nanti masuk sebagai angka kredit prestasi ini maksudnya, tetapi memang tidak bisa digunakan sebagai syarat khusus. Jadi yang bisa digunakan sebagai syarat khusus adalah karya ilmiah yang dipublikasikan setelah TMT jabatan terakhir. Jadi kalau TMT-nya misalnya Maret 2026 ya berarti yang publish di bulan April, kalau di bulan Maret misalnya melampaui SK tanggal dari CAD-nya ya berarti dihitung mulai Maret tanggal itu. Maret, April, dan seterusnya bisa diakui angka. Maka ini perlu kita harus melakukan perencanaan publikasi dengan baik ya agar artikel yang seharusnya bisa menjadi syarat khusus ya karena kita publishnya sebelum TMT jabatan terakhir ya, maka akhirnya tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus ya meskipun ya bisa menjadi angka prestasi. Nah ini harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin kita solusinya kita bisa kalau misalnya sudah siap tayang atau sudah siap publish ya kita bisa menyampaikan kepada pihak editor ya untuk menunda publikasinya. Jadi misalnya menunda satu volume ya bisa ya atau misalnya dalam proses review tadi ya kita masih ada waktu ya kita minta waktu tambahan untuk diperpanjang. Nah itu salah satu cara yang bisa dilakukan agar nanti publikasi itu ya tepat waktu artinya publish setelah SK turun ya meskipun biasanya SK turun itu ya biasanya SK turun ya tapi sudah jalan berapa bulan ya tapi yang penting dihitung dari SK per SK-nya berapa per SK CAD terakhirnya kapan. Nah itu yang ketiga yang penting harus direncanakan dengan baik. Terus kemudian yang keempat karya ilmiah harus terpublikasi di dalam kurun waktu selambat-lambatnya 6 tahun ya sebelum proses pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen berikutnya. Nah ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi syarat khusus ya itu selambat-lambatnya harus 6 tahun. Jadi kalau misalnya sekarang kita mengajukan kenaikan jabatan akademik itu di bulan Agustus ya tahun 2026 berarti 6 tahun sebelumnya berarti Agustus 2020 lah ya Agustus 2020. Nah ini harus yang paling lambat kita publish ya sehingga kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sudah memiliki artikel yang menjadi syarat khusus ya, maka ya sebaiknya artikel tersebut ya segera ya bisa diajukan ya sebagai syarat khusus ya sehingga kita memang harus melakukan proses pengajuan kenaikan jabatan akademik itu yang tidak terlalu lama karena nanti kalau sudah lewat 6 tahun ya maka artikel tersebut ya kita harus mencari artikel yang baru, kita harus menyusun artikel yang baru yang kita gunakan sebagai syarat khusus. Nah, tidak ada syarat khusus untuk ajuan penetapan. Memang kalau untuk pengangkatan pertama ke ASN ahli itu tidak ada persyaratan khusus ya, yang syarat khusus yang berkaitan dengan publikasi artikel. Nah, tapi penting untuk dipahami oleh Bapak Ibu sekalian yang akan mengajukan pengangkatan pertama ke asisten ahli ada IKD yang tetap harus dipenuhi. Nah, di sini IKD, di sini indikator kinerja dosen, ada indikator kinerja pengajaran, dan ada indikator kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, ini harus dipilih. Ya harus ada nanti kalau di menu pengajuan itu ya di menu pengajuan dari sisi operator itu nanti ya akan memilih ya misalnya kalau IKD pengajaran ya berarti terkait dengan pembimbingan dan pengujian atau bisa misalnya bahan ajar atau buku ajar itu bisa menjadi indikator kinerja pengajaran. Tapi misalnya indikator kinerja penelitian ya bisa publikasi karya ilmiah. Nah itu yang nanti ya Bapak Ibu sekalian silakan dilihat di video kita sebelumnya yang berkaitan dengan indikator kinerja dosen.
Nah, kemudian yang berkaitan dengan angka monograf dengan angka buku prestasi di regulasi Kepmen 39 tahun 2026 ini sama angka kreditnya, yaitu 40 angka kredit. Ini berbeda dengan di regulasi sebelumnya ya, di Kepmendikbudristek nomor 63, di mana kalau dulu ya dari angka monograf itu 20 angka kredit, ya, angka buku prestasi 40, sedangkan di regulasi yang terbaru ini disamakan. Ya karena memang sebetulnya secara proses untuk penyusunan keduanya ya itu yang nggak ada bedanya. Kemudian juga bahkan mungkin monograf akan lebih lengkap, akan lebih detail lagi karena dia bisa satu ya pada topik tertentu ya, satu topik tertentu dari bidang keilmuan tapi dilakukan secara lebih mendalam. Nah, beda dengan kalau buku referensi ada beberapa topik yang dijadikan satu. Nah, sehingga di regulasi interview disamakan ya 40 angka kredit. Kemudian juga angka jurnal internasional yang tidak terindeks Sinta diakui, tapi maksimal hanya 10% dari proporsi angka penelitian. Memang ini tidak terkait dengan syarat khusus ya, demikian juga angka monograf, tapi ini penting ya agar Bapak Ibu sekalian dalam pengajuan ke lektor kepala dan profesor itu ada batasan. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian sudah lektor ya, kemudian akan mengajukan ke lektor kepala, atau sekarang sedang lektor kepala mau mengajukan ke guru besar, maka publikasi di jurnal nasional yang tidak terindeks Sinta atau yang bukan merupakan jurnal nasional terakreditasi yaitu harus dikurangi karena di sini maksimal hanya 10%. Jadi kalau proporsi angka penelitian ya misalnya kalau dari lektor ke lektor kepala itu dibutuhkan 40%, ya jadi 40% misalnya. Misalnya dari lektor 300 ya menjadi lektor kepala 400, di situ dibutuhkan 100 angka kredit ya. Proporsi penelitiannya kan 40%, jadi 40 AK ya, dibutuhkan 40 AK penelitian. Nah, 40 AK penelitian ada batasan publikasi untuk jurnal nasional yang tidak terakreditasi hanya 10%. Jadi 10% dikalikan dengan 40 angka kredit. Jadi hanya 4 angka kredit yang bisa diakui sebagai batasan untuk pengajuan ke lektor kepala. Itu kalau dari lektor 300. Kita mau mengajukan ke lektor kepala 400 misalnya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kecuali kalau misalnya dari AA ke lektor silahkan. Itu tidak ada batasan untuk publikasi di jurnal nasional yang tidak terakreditasi. Kemudian yang lain Bapak Ibu sekalian yang juga harus dibatasi kalau dalam proses pengajuan lektor kepala dan profesor itu adalah angka kredit yang berkaitan dengan publikasi untuk media populer ya, media massa atau media online, untuk koran, majalah populer atau umum yang relevan dengan bidang kepakaran. Ini satu publikasinya dinilai 2 angka kredit. Kalau versi yang sebelumnya di regulasi yang lama itu 1 angka kredit, tapi itu juga dibatasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian yang berkaitan dengan angka maksimum untuk artikel terpublikasi di jurnal internasional bereputasi, di sini maksud dari jurnal internasional reputasi di sini dengan SJR di atas 0,1 ya, atau impact faktornya di atas 0,05. Di sini ya penilaiannya berdasarkan pada kuartil. Jadi untuk kuartil pertama 40 angka kredit, kuartil kedua 38 angka kredit, kuartil ketiga 35 angka kredit, ya kuartil keempat 33 angka kredit. Ini beda dengan regulasi yang sebelumnya di mana itu semuanya tanpa membedakan kuartil dinilai maksimal 40 angka kredit. Tetapi yang perlu diperhatikan di sini selain perbedaan antara regulasi yang baru dengan regulasi yang lama, karena sekarang berarti kalau kita publish di kuartil 3 itu maksimal angkanya 35 angka kredit. Nah, ini dinilainya kapan? Atau dinilainya pada saat apa? Apakah pada saat dipublikasi atau juga sekaligus pada saat dinilai? Nah, Bapak Ibu sekalian, ada perbedaan. Kalau
misalnya jurnal internasional bereputasi dengan impact factor yang sudah disebutkan dalam syarat khusus. Jadi kalau berkaitan dengan syarat khusus yang impact faktornya ada yang di atas 0,25, ada yang di atas 0,2 bagi pengajuan ke profesor atau ke guru besar, maka yang diperhatikan dua, yaitu saat dipublikasikan ya, dan juga saat dinilai. Ya, saat dipublikasikan dan saat dinilai. Ya, jadi jurnal tersebut ya masih terindeks di Scopus, tidak discontinue. Nah, itu harus diperhatikan. Tetapi kalau kita dalam kaitannya dengan penilaian untuk angka prestasi saja, maka penilaian kuartil 1 maksimal 40 angka kredit sampai dengan kuartil 4 33 angka kredit ini hanya terkait dengan pada saat publikasi. Jadi pada saat publikasi saja. Sehingga misalnya ketika kita publish kuartil 4 atau misalnya kuartil 3 lah ya dengan SCR di atas misalnya 0,2, di atas 0,2, maka itu bisa menjadi angka prestasi ya dengan nilai maksimal 35. Meskipun nanti pada saat dinilai itu terjadi penurunan. Misalnya menjadi kuartil 4. Tapi yang dinilai di sini untuk angka prestasi tetap 35. Ya beda kalau untuk syarat khusus. Kalau untuk syarat khusus berarti misalnya kuartil 3 yaitu hanya untuk syarat khusus yang kedua. Ya, dan syarat khusus yang pertama tidak memenuhi karena harus minimal SCR-nya di atas 0,25. Ya, dan juga kuartil yang kedua. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk AK, nah ini untuk yang AK maksimum untuk artikel terpublikasi di jurnal internasional bereputasi, ya, tetapi SCR-nya kurang dari sama dengan 0,1 atau impact faktornya kurang dari sama dengan 0,05. Nah, ini terindeks Scopus, terindeks Web of Science, tapi SCR-nya atau impact faktornya terbatas maksimal 0,1 kalau SCR. Kalau impact faktor maksimal 0,05 saja. Misalkan nilai atau skor SCR dari jurnal yang kita publish di situ 0,1 ya berarti masuk ke sini. Ya dinilai 30 angka kredit. Jadi ini penilaian berdasarkan saat publikasi artikel. Nah, sedangkan di versi yang lama ya itu SCR-nya 0 ya. Meskipun SCR-nya 0 bisa diakui 30 angka kredit. Ini yang membedakan. Jadi memang secara regulasi untuk regulasi yang terbaru ini lebih ketat ya, persyaratannya lebih ketat. Sedangkan untuk angka maksimum proceeding internasional yang terindeks Scopus, nah di sini 20 angka kredit. Ya, kalau versi yang lama bisa 25 sampai 30 angka kredit. Untuk angka maksimum proceeding internasional yang tidak terindeks, kalau yang tadi terindeks Scopus 20 angka kredit, yang tidak terindeks 10 angka kredit. Kalau versi yang lama 15 angka kredit. Jadi untuk yang proceeding ini cenderung berkurang angka kreditnya. Kalau kita lihat demikian juga batasan proceeding itu juga masih ada ya, batasan proceeding apa dihitung dari semuanya, proceeding internasional terindeks Scopus, proceeding internasional yang tidak terindeks, kemudian juga proceeding nasional yang tidak terindeks. Di sini per karya dihitung 7,5 angka kredit. Yang versi yang lama 10 angka kredit. Jadi kita akan bisa menyimpulkan dari sini bahwa angka kredit yang berkaitan dengan proceeding itu mengalami penurunan nilai kalau di dalam regulasi yang baru ini. Nah, di sini pembatasannya yang tadi saya sampaikan bahwa angka kredit proceeding internasional baik nasional yang bereputasi maupun yang tidak dan juga nasional diakui maksimal 25% dari proporsi angka penelitian ya. Jadi menghitungnya itu dari proporsi angka penelitian. Jadi dari kebutuhan angka penelitian bukan dari total angka kredit. Ya, jadi yang tadi saya berikan contoh misalnya kalau
dibutuhkan 100 angka kredit, naik dari lektor ke lektor kepala, proporsinya 40%, berarti kan di situ ada 40 angka kredit. 40 angka kredit berarti seperempatnya, ya berarti maksimal 10 ya, kalau itu 10 angka kredit. Nah, sehingga kalau kita ikut proceeding, kita publikasikan kita diseminasikan di proceeding internasional yang bereputasi yang tadi nilainya 20, kalau kita sendirian maka nanti tetap nilainya yang dihitung hanya 10 angka kredit, karena tadi seperempat ya, seperempat dari dari kebutuhan tadi, dari 40 angka kredit penelitian. Kemudian angka maksimum ya, untuk artikel terpublikasi di jurnal internasional terindeks pada basis data internasional di luar kategori yang bereputasi, maka ini tidak diatur di regulasi yang baru ya. Jadi tidak dinilai angka kreditnya. Dengan versi yang lama dinilai 20 angka kredit. Tapi Bapak Ibu sekalian, masalah ini pun juga masih dibahas ya di tingkat kementerian ya, yang berkaitan dengan publikasi di jurnal internasional yang di luar indeks Scopus dan juga Web of Science. Jadi kita akan menunggu hasilnya. Nah, kemudian angka kredit untuk proceeding bagi karil yang dipresentasikan melalui poster itu tidak diatur. Jadi hanya yang dipublikasikan dalam proceeding. Tapi kalau yang lewat poster itu tidak diatur. Jadi tidak dinilai. Sedangkan untuk versi yang lama, kalau internasional itu dinilai 10 angka kredit, sedangkan nasional dinilai 5 angka kredit. Ini yang membedakan. Jadi kalau kita akan konferensi internasional, kita akan mengikuti konferensi nasional, maka kita harus pilih yang jalur untuk presentasi ya, dan kemudian bisa dimuat di proceeding ya, atau misalnya cukup sebagai yang tidak dimuat tetapi kita mempresentasikan dalam bentuk artikel ilmiah. Nah, itu saya rasa Bapak Ibu sekalian ya, berkaitan dengan pemenuhan syarat khusus. Jadi pastikan nanti apa yang sudah kita sampaikan ya dari beberapa persyaratan syarat khusus itu ya bisa dijadikan pertimbangan dalam pemilihan artikel yang akan menjadi syarat khusus dari pengajuan Bapak Ibu sekalian ya, baik misalnya untuk dari asisten ahli ke lektor, dan dari lektor ke lektor kepala, dan juga dari lektor kepala ke profesor. Ya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Semoga lancar dalam proses pengajuannya. Insya Allah kita lanjutkan di video berikutnya. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju ilmu berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.